Halo semua, selamat hari Minggu, selamat harinya bersantai dengan teman, keluarga, dan pasangan. Nah, balik lagi ke acara rutin. Tiap hari Minggu jam 12 pengen ngobrol bareng sama berbagai macam narasumber untuk nentuin nanti kita setelah pandemi berakhir tuh bisa jalan-jalan kemana. Tapi sih kalau ngeliat update-nya dari berita per kemarin kayaknya sih memang untuk Indonesia masih bertambah terus kasusnya. Yang bisa kita lakuin sekarang cuma berdoa dan gimana caranya kita tetap ngikutin peraturan pemerintah, stay at home, stay healthy first, yuk jalan-jalannya kemudian. Gitu. Nah, hari ini spesial banget karena kedatangan teman gue juga yang hobinya juga traveling. Kebetulan dia juga seorang anchor di Metro TV. Nah, ini kayaknya udah join. Kita langsung undang aja. Kita bakal ngobrol seru sebenarnya. Kebetulan dia udah visit ke berbagai macam negara dan tempat, dan kita lihat rekomendasinya dari dia kira-kira setelah pandemi berakhir destinasi yang paling pas, dan dia akan cerita mengenai pengalamannya kira-kira kemana. Langsung undang Marvin. Kita tunggu. Hai Sal, Halo Vin, hai hai, apa terdengar kabar? jelas suara gue? Aman, Apa kabar aman. Vin? Baik baik, gimana kabar? Baik, gimana rasanya libur traveling? Kayaknya udah lama ngeliat postingan lo yang real time. Iya, plate post semua tuh kayaknya ya, yang di IG ya. Harap Iya, lo maklum, semuanya udah let post nih. udah setahun nggak cuti liburan. Gila ya, bener-bener kita dipaksa buat new normal banget ya, new normal dalam artian nggak traveling. Aduh, gila, parah parah. Gimana Vin rasanya Vin setahun? Kayak puasa nggak kemana-mana. Lo setahun ya? Terakhir kemana Vin? Terakhir tuh Vietnam tahun lalu, Rusia sama Vietnam. Oh iya ya. Bulan apa tuh? Juli ya? Juni, Juli. Ya Juli 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 yes, Juli Agustus ya, Juli sampai Agustus awal. Gila udah hampir setahun berarti itu ya. Iya, gue gara-gara liat postingan lo tuh gue pengen ke Rusia waktu itu, tapi tiba-tiba ya udah mau rencana ternyata tidak jadi. Tidak Gue bisa juga lebih mestinya mau tepatnya. gue juga mesti mau berangkat ini buat 2 bulan lagi ke ini kemana? Ke Milan. Milan lagi kan parah banget di sana. Udah red zone di Udah beli tiket Eropa. semua. Udah dari tahun lalu karena dapat promo Emirates waktu itu 6 juta PP. Gue langsung beli. Oke, sip. Beli, ternyata lagi ada pandemi. Nggak tahu deh jadi atau enggak ini. Ya Deg-degan langsung. ampun. Lo nggak bisa refund? Nggak bisa. Jadi Hmm. kan memang sebenarnya ada beberapa maskapai yang bisa kebijakan refund karena kan memang first major kan, karena memang Mm-mm. pandemi dan lain-lain. Tapi buat Mm-mm. Emirates itu kebanyakan nggak bisa. Terus kayak harus tapi bisa reschedule. Kalau reschedule Oke. ada either itu it's free or ada tambahin sedikit kayak Additional. 100 120 ribu atau 200 ribu gitulah. Gue sih kayaknya mau mundurin sih kayaknya. Ya, mana kayak 2021, Devin. Kemarin gue sempat ngobrol beberapa orang juga, kayaknya pada optimisnya semester 2 awal 2021. Yes. Kalau mau Semoga. sih awal 2021 bisa sih kayaknya sih. Oh, bisa ya. Semoga ya. Mm-mm. Semoga, Moga-moga Vin. deh. Kesibukan Ya, apa, Vin, sekarang, Vin? sama kerja Full, kebetulan. full bacain berita update ya? Full baca berita update. Jadi kalau ketika banyak orang WFH, try to adjust with all of things. Kalau di gue sama aja. Jadi kayak mau apa WFH, nggak WFH, tetap aja harus berangkat. Soalnya kalau nggak, studio kosong. Nggak ada yang siaran. Jadi harus, oke, tetap adjust. Media sih, Vin, soalnya. Even digital, Vin, gue di Detik, kalau Mm-mm. gue bagian bisnis kan, jadi tetap ya kalau klien Yes. mau ngajak ketemu, ya tetap ketemu, ke kantor meeting juga Yes. tetap ada. Ya, gitulah, Iya. memang. Kalau di media Tapi mah hari ini gini libur kan kan? ya. Hari ini libur kan? Libur untungnya. Terima kasih, Vin, udah join buat ngobrol bareng di Yujal. Sama-sama. Buat yang baru pada join, sebenarnya hari Minggu, gue akan ngadain rutin ngobrol traveling kemana nanti ketika pandemi berakhir. Dan episode kali ini, Marvin mungkin akan share tempat favorit yang paling Asik. dilakuin, atau yang pernah dikunjungi oleh Marvin, dan experience apa sih yang paling the best sama yang paling worst ketika traveling. Gitu, Vin. Tapi sebelum Oke. masuk, Vin, gue mau nanya dong Nah. mengenai budgeting traveling. Kemarin gue sempat ngobrol juga sama beberapa narasumber. Kalau kita kan biasanya kalau habis gajian nih, kita suka nyisihin nih 20%, 15%, 30% untuk traveling. Kalau versi lo sendiri, lo tetap ngelakuin itu nggak sih untuk hopping nanti tahun depan mau kemana dan tetap nyisihin budget untuk Yes. traveling?
Pasti, pasti. Gue tuh jujur memang ada selain mental engkoh-engkoh, mental emak-emak juga cukup tinggi ya di gue pribadi ya. Jadi gue tuh Oke. paling suka adalah atur budget. Terus gue lagi habis kerja gitu, habis capek, and then dengerin musik apapun itu. Nah, gue sambil ada satu notes di mana gue selalu nulis budgeting gitu. Entah terrealisasi Oke. atau enggak, tapi gue selalu kayak planning gitu. Nah, gue sih memang selalu dari dulu, dari 5 tahun lalu, gue ketika mau traveling kemana, gue selalu budgeting paling nggak itu 1 tahun atau 6 bulan sebelumnya, kalau misalnya mau pergi Oh, oke. kemanapun. Nah, itu budget itu yang akan gue gunakan untuk either itu mau beli tiket pesawat, urus visa, atau mungkin mau buat akomodasi, pesen hotel di sana, or any additional services pada waktu kita sampai di negara, atau mungkin untuk Mhm. kepentingan lainnya. Itu gue selalu kayak gitu sih dari dulu. Nah, dengan adanya pandemi kayak gini, menurut gue sih ini cukup bagus ya dalam segi untuk saving. Meskipun satu sisi kita mungkin Iya. juga harus ya pintar ngatur budget buat makan atau keperluan sehari-hari, tapi begitu kemudian ini kita lagi nggak pergi buat traveling, kita bisa saving lebih banyak untuk dapat lebih lagi pada waktu kita sudah boleh atau lebih safe pada waktu kita traveling. Misalkan, kalau dulu mentok-mentoknya cuma beli buat tiket kelas ekonomi, tapi mungkin kita dengan saving lebih banyak sekarang, atau alokasinya biasanya 20%, kita tambahin jadi 40% untuk Iya. kita bisa beli mungkin tiket bisnis, mungkin, who knows, karena maskapai lagi suffering juga, mungkin bisa Iya. jual lebih murah, mungkin tiket bisnis kelas, bisa tidur di pesawat, nah itu kita pakai buat traveling kita ke depannya. Jadi kayak gitu, khayalan babu dikit lah nggak apa-apa lah. Yang penting Iya, iya. saving lebih banyak buat tahun ini, gitu. Gue kadang-kadang juga dengan budgeting sama bikin itinerary aja kadang-kadang udah happy, Vin, meskipun belum jalan-jalan ya. Karena Nah, memang kan bikin itinerary, budgeting tuh bikin apa ya, vibe-nya enak banget gitu kayak, oh udah ngayal, oh, ntar gue mau ke sini gitu. bocor-bocor dikit nggak Oke. apa-apa lah gitu. Mm-mm. Vin, apa karena apa namanya hobi lo yang bikin itinerary, bikin budgeting, hingga lo akhirnya bikin sama temen-temen lo Traxis? Boleh cerita sedikit nggak mengenai Oh, Traxis? Ide awalnya gimana sampai akhirnya lo terrealisasi bikin dan menjadi salah satu C-level di Traxis? oke. Jadi memang awalnya itu pribadi gue bukan founder, gue co-founder aja karena emang awalnya itu founder adalah si Kevin dan juga Grady pada waktu 2 orang. And then Mhm. mereka kemudian ajakin gue, terus kemudian teman-teman lainnya buat gabung di sana. Ide awalnya memang gini, gue memang suka buat usaha gitu, di mana gue dulu ada kayak coffee shop ataupun juga usaha lainnya, jasa ataupun lainnya. Gue senang untuk belajar bisnis gitu ya. Dan kemudian gue diajakin buat coba dunia uh, bisnis traveling yang memang lagi cukup hits pada waktu tahun lalu dan bahkan menjadi ladang gitu kan. Kan banyak banget pada waktu tahun lalu kita lihat 2018, 2019 itu open trip lagi pada ngejamur. Banyak banget Iya, orang-orang yang bikin open trip, betul. either itu udah kelasnya udah bentuk organisasi atau bentuk perusahaan atau bahkan sendiri gitu dia swadaya. Nah, gue cukup mikir itu menarik tuh. Kayaknya cukup lagi hits juga tanpa gue menyadari bahwa akan terjadi seperti sekarang pandemi gitu ya. Jadi pada waktu itu gue tetap mikir sama teman-teman, oke, kita coba bikin yang berbeda. Karena selama ini orang memang lebih fokusnya kepada gimana untuk anak muda yang pengen explore sebanyak mungkin dengan budget seminim mungkin. Nah, ketika orang-orang pada mikirnya seperti itu, gue coba buat ubah mindsetnya ketika buat open trip. Hey, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, para bunda dan para ayah, ini juga pada pengen juga loh traveling diatur dengan bukan kayak tour yang benar-benar tight Iya. waktunya, tapi mereka lebih santai, lebih open trip, mereka pengen, meskipun mungkin nggak banyak jalan atau lebih tight buat visit tempat-tempat, tapi mereka pengen merasakan vibe yang sama juga dengan budget yang juga tidak mencekik leher gitu. Jadi kan kebanyakan orang itu ternyata Mhm. setelah gue survei, Zal, banyak orang tuh nggak pengen untuk makanan tuh diatur. Karena kebanyakan kalau misalkan kita ikutan tur biasa ya, kita mau jalan ke Eropa, kita mau jalan ke Amerika, pasti ujung-ujungnya dibawanya ke Chinese food lagi. Yang mana itu merupakan tanda kutip comfort food orang-orang ketika mau Betul, makan betul. apapun gitu kan. Nah, gue akhirnya kayak mikir, oke lah, ternyata banyak banget orang-orang pada gue pengen makan sendiri aja. Kayak mereka tuh pada bilang, bawa kita ke tempat makanan yang kayak food court gitu, udah Banget. taruh kita Beli sana aja, sendiri. kita beli sendiri makanannya di sana. Ternyata Mhm. banyak demand-nya. Akhirnya kemudian dari semacam demand-demand yang kita kumpulkan itu, jadilah kemudian Traxis Travel Company yang salah satu sub bisnisnya memang kita berfokus pada bikin trip-trip yang mewadahi
untuk setiap kalangan. Tidak hanya terfokus untuk anak muda, tapi juga buat ayah bunda, mungkin newly family, atau mungkin anak-anak yang baru belajar buat traveling, buat saving traveling gitu. Selain itu juga kemudian kita lagi mau mengembangkan saya buat bikin beberapa sub company, misalkan buat fokus program untuk religi, untuk program buat retret, atau mungkin kemungkinan program-program foundation kayak kemarin kita bantuin buat tenaga medis untuk menyalurkan makanan dan juga lain-lain gitu. Jadi it's more than just tour and travel, tapi lebih kepada company. Cuman ya again balik lagi pada waktu sekarang di pandemi, kita harus benar-benar bisa adjust dengan keadaan seminim mungkin untuk kita tetap bisa survive, atau istilahnya ya survival mode lah kita sekarang gitu. Apa Vin yang lo lakuin strategi dari Traxis sendiri buat mengadaptasi situasi yang lagi kita hadapin sekarang? Let's just survive kalau menurut gue gitu. Karena meskipun Traxis bisa dikatakan survive, kita masih bisa ya membiayai staff-staff kita dan lain-lain, tetapi beberapa tempat buat kita biasa apa ya istilahnya kolaborasi, misalkan kayak kita punya teman-teman di bagian divisi apa, di perusahaan apa yang kita bisa buat collab, itu kebanyakan nggak survive gitu. Okay. Jadi karena memang pandemi dan mereka nggak ada pemasukan, akhirnya ya fokus yang dilakukan oleh Traxis adalah ya let's just focus to survive to ourselves dengan kita benar-benar memperhatikan semua travel restriction yang ada di setiap negara gitu Sal. Kan kalau misalkan kita ke Eropa, ada negara yang masih membuat Indonesia itu masuk dalam red list gitu, nggak boleh masuk ke sana Indonesia. Nah, termasuk even juga Singapura pun juga ada pembatasan tertentu atau persyaratan tertentu ketika orang Indonesia mau ke sana gitu, persyaratannya ditambah atau apapun itu. Karena memang kita termasuk yang paling tinggi penyebarannya. Terus kemudian negara lain apa? Nah, kita memang lebih pada fokus mengatur, ngelihat mana-mana nih kira-kira trip-trip yang ingin kita buka kurang lebih untuk jangka waktunya tahun depan, awal tahun depan, tapi dengan negara yang tanda kutip cukup aman dan mau menerima buat Indonesia. Kita selalu update di sana, apalagi gue bagian marketing, gue selalu ngelihat perkembangan mingguan. Mana aja negara yang udah mulai ngebuka buat umum, negara yang udah mulai ngebuka buat lokal di benuanya, dan mana negara yang udah mulai ngebuka buat secara luas internasional. Gitu. Satu sisi juga dilihat juga gimana maskapai. Kan maskapai kebanggaan kita kalau luar negeri, gue tuh fokusnya senengnya tuh Thai Airways, ya kan? Kayak seneng banget, kayak banyak promo, makanannya juga makanan Thailand, enak-enak. Nggak bisa survive mereka, masih tertahan dalam segi keuangan sehingga mereka bisa dinyatakan hampir pilot gitulah. Akhirnya ya udah kita atur strategi tricky mungkin gitu, dan nggak dimungkinkan nggak dipungkiri kita bisa membuat trip buat domestik juga, karena selama ini kan kita lebih fokus ke luar negeri gitu. Vin, sebelum masuk ke 2021, kalau misalnya gue lihat open trip lain kan ada bikin beberapa alternatif semacam virtual tour. Nah, Traxis sendiri kepikiran nggak sih untuk bikin virtual tour untuk tempat-tempat yang mau dikunjungi nanti di 2021? Kepikiran nggak sih? Oke. Kalau 2021 sih kayaknya untuk ini masih ada kemungkinan kita buka seperti itu, karena kita sudah membuat virtual tour itu kurang lebih 3 bulan lalu. Tapi kita kerjasama dengan Museum Jakarta, museum ada di Indonesia. Cuma memang kita terkendala di Museum Indonesia itu ternyata yang sudah menyediakan virtual tour, atau mereka sudah ready secara virtual, orang-orang bisa dapat penjelasan di dalam, itu bisa dihitung jari, cuma 3 atau 4. Berbeda dengan kita virtual tour di Smithsonian in Amerika, ataupun museum-museum di London gitu, yang mereka udah ready. Just access our website and you'll be able to explore gitu. Kalau di Indonesia ternyata masih cukup sulit gitu. Oke. Vin, satu destinasi ini dong, teaser buat 2021 yang lo mau buka pertama apa? Ada bocoran nggak? Kayaknya sih Amerika sih, benua Amerika ya. Di sana sih Amerika, Eropa bisa jadi, cuman it's very tricky ya. Karena penyebaran mereka juga kadang naik turun gitu kayak rupiah. Better tunggu aja Vin ya, pokoknya nanti kejutan 2021 akan kemana supaya nggak PHP juga. Yes, betul. Siap. Vin, pertanyaan yang paling ditunggu karena temanya di acara ini nih. Tempat best experience lo, tempat mana sih yang menjadi best experience lo ketika lo kunjungin? Boleh itu kota, negara, lo bisa ceritain nggak? Ketika pandemi ini berakhir, pokoknya orang-orang harus lo harus ngerekomendasiin tempat itu untuk dikunjungin.
Cerita dong. Kayaknya semua orang-orang yang udah ngebaca postingan gue udah tahu nih, gue pasti jawabannya pasti Iceland. Ya, gue juga udah Pasti nebak. itu Gue Iceland. nebak. Udah nebak kan? Udah nebak. Iya. Cerita dong. Jadi kayak pasti Iceland. Reykjavik. Apa ya? Ketika kalau kita bandingin sama kota lain itu sebenarnya sama aja gitu kok ngelihat tata kotanya. Kayak Jogja tuh mirip sama Reykjavik. Kenapa? Nggak ada gedung-gedung yang tinggi. Jadi mereka tuh gedungnya ya udah ukurannya segitu-segitu semua, nggak ada yang sangat tinggi kayak di New York, Manhattan atau di mana gitu kan. Tapi kayak ya udah sama aja. Terus bahkan kotanya juga cenderung lebih laid back. Tetapi ada satu hal yang membuat gue tuh kayak betah banget cuma buat duduk 2 jam di pinggir pier apa pelabuhan ya dekat-dekat pelabuhan Ya. sana, terus kemudian dekat pasar, dekat orang-orang, duduk aja di sana nikmatin orang-orang dengan udara yang fresh banget, seseger itu udaranya, yang rasanya itu kayak apa? Lu bisa mendapatkan hidup baru, asik gitu ketika lu di Oke. sana gitu. Lu tenang, orang-orangnya pun juga very very friendly, orang-orangnya juga kayak happy life. Kan beda ketika lu di sebuah kota yang orang-orang itu benar-benar orangnya ambisius semua, yang orang-orang yang jadwalnya udah yang benar-benar tersetting, habis itu gue kerja, habis itu gue nge-gym, habis itu gue ini itu dibandingkan Ambi dengan ya. orang yang iya, dibandingkan sama orang Santuy, yang ke benar-benar Iceland semuanya santuy. jalan santuy, jalan sambil makan, ketawa-ketawa sendiri, habis itu terus apa ya belanja juga, lu mau belanja lihat doang juga nggak apa-apa, kagak diperengutin gitu, atau misalkan cuma baca-baca buku di toko bukunya gitu, udah habis itu keluar lagi numpang minta minum, dan itu kan beda ya feels kayak gitu ya. Dan gue bukan tipikal orang yang ambi traveler yang harus gue punya waktu 1 hari, gue harus ke 5 tujuan. Sini, Nggak. sini, sini ya. Nih, mendingan ini aja, jalan-jalan aja, santai duduk gitu. Atau mungkin karena usia kali ya, udah tua kali gue ya. Jadi gue kayak gitu ya. Gue lebih tua dong berarti ya. Oh iya, lu lebih tua. Gue lupa. Maaf, Pak. Vin, berarti kalau di Iceland ada nggak sih kayak apa namanya traveling plan-nya, exact location-nya lo harus ke sini dan lo ngelakuin ini gitu. Kayak di mananya Iceland sih dan pengalaman lo yang paling the best, boleh dari makanan atau atraksi di sana yang lo experience sendiri. Gue udah ada janji sih gitu buat apa, gue udah atur juga gitu kan, kayak mau kemana gitu di Iceland gitu. Dari misalnya pertama gue sampai gue langsung mau ke Blue Lagoon, gue mau berendam air panas dulu di sana. Atau misalkan mau Oke. jalan sedikit ke arah utara, ada kayak Secret Lagoon-nya gitu. Jadi kayak permainan air panas yang ya udah orang siapa nyemplung-nyemplung aja deh pokoknya di sana gitu. Itu terus kemudian gue pengen ke bagian utara Iceland yang memang berdekatan langsung dengan kutub di sana. Jadi benar-benar semua panoramanya beda, nggak bisa digambarin. Berbeda dengan negara-negara Mhm. lain dan nggak ada di Indonesia. Itu sampai gue ke sana. Dan gue pengen ngopi di Reykjavik karena ada tempat favorit gue di sana. Oke. Berburu buku-buku yang bagus di sana. Karena Oh, beda jadi ada gitu. bookstore-nya di tempat Bookstore-nya nongkrong ada. kopi ada bookstore. Oke. Di Bahasa apa sana. tuh? Tapi bukan bahasa Iceland kan, bro? Bahasa Iceland yang ada tanda kutip nggak gue nyerah. Nggak, gue bahasa Inggris, mereka bahasa Inggrisnya Oke. bagus mereka, so lo Oke. nggak bisa bahasa lokal, bahasa Inggris pun mereka lancar semuanya. Udah gue biasa gitu. Dan berikutnya gue pengen menyediakan kayak 2 hari yang free, just enjoy life, jalan-jalan di sana. Udah, mau cari kopi, mau cari es krim di manapun, udah, yang penting jalan-jalan, enjoy city life gitu. Iya. Nah kan gue sempat lihat tuh di Traxxas kok sempat bikin perjalanan ke Iceland juga ya. Berarti Mm-mm. itinerary yang dibuat berdasarkan experience yang lo pernah kunjungin pas di Iceland. Kurang lebih kayak gitu. Karena memang Oke. buat first timer di Iceland memang lebih baik langsung mengunjungi beberapa lokasi yang turisti gitu kok di Mhm. sana. Karena pengen merasakan kayak gimana sih gambarnya Iceland sejauh ini, ya enjoy aurora, enjoy glacier, atau mungkin ke tempat Golden Circle, ya itu wajar ketika kita pertama ke sana. So disesuaikan dulu aja. Baru kemudian ketika udah merasa cukup dengan adanya itinerary yang didapatkan di sana, atau mungkin udah merasakan pengalaman, baru if you want to enjoy more Iceland, go on gitu. Iya. Bicara budget, Vin, kemarin total berapa, Vin, Mm-mm. kalau Iceland yang dibikin sama Traxxas? Boleh cerita nggak ke teman-teman? Habis Budgetnya berapa sebenarnya total? beda-beda ya. Kalau habis sih kurang lebih sekitar 24 sampai 25 bisa dapat. Kalau Oke. lagi good season ya, karena semua ditentukan oleh tiket pesawat di Tiket pesawat, sana. iya bener sih. Waktu itu lo naik apa ke sana? Thai Airways. Oh, kalau yang gue pribadi sih Thai Airways ya. Thai Airways sampai Ah, ke Paris, and then naik Wow Air. Cuma Wow Air udah bangkrut sekarang.
Itu kayak Air Hmm. Asia-nya apa Iceland, itu dari Paris baru ke Reykjavik 3 jam. Oh, langsung ya. Dari Paris ke Langsung. Reykjavik langsung mendarat di sana. Mm-mm. Oke, Seru Vin. banget. Tadi kan kalau misalkan Iceland kan jadi your first favorite country kan ya. Kalau yang kedua boleh Mm-mm. tahu nggak, Vin? Mungkin kalau Iceland semua orang kayak udah baca deh di postingan lo. Kalau yang kedua apa, Vin? Setelah Iceland, Setelah Iceland, ini selain Indonesia kan? selain Indonesia, Selain Indonesia, New York sih. New York. New Apa York yang lo sih. paling favoritin di sana? The crowd, the crowd, terus kemudian apa ya? Susah dijelasinnya Tadi kan gitu kalau loh. Iceland kan sama Jogja sama kampung halaman lo katanya hampir sama kan, nggak ada gedung-gedung Oh tinggi. Nah, kenapa yes, tiba-tiba second favorite city-nya tiba-tiba New York yang beda banget nih sama Iceland? Apakah Marvin enggak. punya dua kepribadian yang berbeda ketika traveling? Marvin punya banyak kepribadian, tenang. Oh ya, oke, siap. Senang loh kalau jalan-jalan cuma di Central Park gitu. Nggak tahu kenapa ya, vibrantnya New York itu berbeda gitu. Kadang kita ketika sudah lama di tempat yang sepi, kita pengen ke tempat yang rame gitu kan. Gue pengen tempat yang Hmm. rame, tapi gue nggak pengen ke Jakarta gitu. Nah, makanya ketika gue mikir dari luar negeri, New York itu beda gitu. Lihat orang-orangnya, terus kemudian suasananya rame padahal, apalagi lu sampai ke Central Park yang itu Times Square, sampai ke Times Square tuh yang benar-benar isinya tuh turis semua, rame-rame banget di sana. Tapi nggak tahu kenapa vibe-nya tuh beda banget. Vibe-nya tuh benar-benar yang lu tuh pengen lagi gitu, lu pengen tahu ada apa sih kehidupan di sana. Dan apalagi di New York tuh kan semua macam kebudayaan ada. Lu Ya, kangen masakan Indonesia, lu pengen gampang cari banget ya. kebudayaan Arab di sana, ada gitu. Ada satu blok lu either lu mau ke upper west side atau upper east side, dikit-dikit kemudian ada yang orang punya kebudayaan lain, lu bisa ke sana. Dan apa ya, nggak bisa dideskripsikan gitu kebudayaan orang Amerika sama negara lain gitu. Yang gue langsung kayak, gue pengen balik lagi ke sana. Iya, Meskipun pricey. iya sih. Dolar juga, aduh, kayak udah berapa sih? Terakhir 15.800 ya kalau nggak salah. Yang terakhir kemarin empat belas ribu Oh, delapan ratus. udah Cuman kita jadi pernah 15 ya. pernah pernah hampir 16.000 kan dulu. Ah, tau gitu Mhm. jual ya. Iya, jangan Vin, kan disimpan dulu sesuai sama Oh acara ini kan ntar kita iya, bakal bisa jalan-jalan lagi bener. 2021, disimpan dulu. Nah, Vin, kalau tadi kan bicara best experience ketika visit satu kota, kalau sekarang lo punya nggak sih worst experience atau bad experience ketika visit satu tempat gitu? Boleh cerita nggak sih? Gue dulu waktu tahun 2016 ke Maldives itu salah satu itu actually supposed to be good, jadi mestinya bagus experience-nya tapi jadi jelek. Gara-gara Hmm. gue nggak bawa obat gitu. Nah itu pelajaran paling berharga gue seumur hidup pada waktu traveling, kudu bawa satu pouch isinya tuh obat-obatan dan vitamin. Nah, mestinya kan gue seneng tuh, tahun 2016 gue birthday trip kan, kayak ye bisa jalan-jalan sendiri, nggak ngerepotin orang lain, ngumpulin duit, dan bisa jalan-jalan, apalagi ke Maldives, tapi dengan budget yang murah. Kan itu kayak yang, wah, impian gitu kan. Iya. Tapi gue sampai sana, gue melupakan yang namanya tuh minum vitamin, gue melupakan yang namanya minum obat, akhirnya hari ke berapa itu gue drop. Gue benar-benar panas, terus mungkin kan perubahan cuaca juga, gue nelen susah, antara demam, panas, masuk angin, lengkap lah itu. Nah ini gue nggak enjoy itu. Tidur nggak Oke. bisa. Jadi bener, apa, wah, itu ngerasa gue nyesel banget. Sampai pada akhirnya gue menemukan ada apotek di sana, jalan kaki, dan kemudian akhirnya gue minum vitamin dan gue bisa mendingan. Nah itu pelajaran yang buat gue tuh kayak yang, nah tahu gitu gimana pun kita pergi, meskipun itu cuma pergi 2 hari doang, lu ke Bali atau lu Iya. pergi ke kota lain, lebih baik itu bawalah vitamin gitu. Karena kita nggak pengen dong kita udah spending money banyak, tapi pada waktu kita sampai sana kita nggak enjoy sama sekali. Kita malah nombok buat bayar apa rumah sakit atau klinik. Jadi Oh, sampai gitu. ke rumah sakit waktu Itu itu? klinik Sampai doang sih. dirawat? Oh, Nggak, untungnya. Amit-amit sih. Soalnya asuransi nggak berlaku di sana. iya, 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 iya. Gitu. Jadi gue kayak, udahlah, next time bener harus bawa vitamin kemanapun itu. Apalagi ketika perjalanan jauh kayak naik pesawat. Gue tuh jujur tipe orang yang nggak bisa tidur di pesawat ketika itu long haul. Harus yang benar-benar flat bed baru gue bisa tidur. Manja emang gue sendiri Oh, harus gitu. bisnis trip ya, Bapak berarti ya? Harus bisnis trip gitu. Kalau nggak sebelahnya harus kosong kok ekonomi biar gue Iya, bisa iya, tidur gitu iya, kan. Nah, begitu kemudian nggak bisa tidur sampai di lokasi, pasti itu rasanya kayak masuk angin, kemudian nggak bisa aktivitas dengan
luas gitu ya. Nah, itu Ya. makanya yang gue langsung, oke harus bawa obat pokoknya kemanapun ini, bawa vitamin gitu. Hmm. Nah, berarti kan tadi sebenarnya pertanyaan selanjutnya sih, berarti tips memang dari lu sendiri harus pokoknya bawa Heeh, obat-obatan pribadi lah ya. yes. Gitu. Nah, Vin, kalau misalkan bicara, lo kan udah mengunjungi nih, total berapa negara sih yang udah lo datengin? Boleh share Waduh, nggak? Total. belum pernah Pernah hitung ngitung sih. nggak? Boleh Belum cerita pernah nggak hitung sih. pengalaman tentang culture shock yang paling unik? Di negara mana dan apa kejadiannya? Culture shock ya. Gue mah justru gini, muka gue itu kan muka-muka yang nanggung ya sebenarnya ya. Mau dibilang keturunan Chinese juga nanggung, dibilang mirip Filipina juga iya, Vietnam juga iya, Thailand apalagi, Indonesia lebih gitu kan. Makanya begitu gue traveling ke Asia, gue tuh paling nyaruk sama orang-orang gitu. Oke, selalu Jadi kok disangka penduduk lokal terus ya? produk lokal, apalagi gue tuh orang yang kalau makan tuh nggak pernah rewel. Lo kasih gue makanan apa aja, gue makan. Lo kasih gue apa, kalajengking di Phnom Penh, gue Oke. makan. Tarantula, makan. Kecoa goreng, makan. Balut, apalagi, tambah. Gitu, jadi apapun itu gue makan aman gitu. Nggak ada culture shock. Tapi shocknya pada waktu kemudian langsung diajak interaksi dan dikira orang lokal gitu. Mestinya Hmm. bagus kok, gue bisa reply, gue bisa nawar harga kan, lumayan cuan gitu. Dapat diskon ke orang lokal. Tapi karena gue nggak bisa bahasa lokal, jadi gue orang langsung kaget kayak ngeliat, lu asli bukan sih orang Vietnam, lu asli bukan sih orang Filipina. Oh, orang gue masuk ke Manila aja gue langsung dibilang mabuhay. Nah itu baik kan, gitu. Ini main apa kawan Tagalog gitu kan. Apaan? Gue nggak ngerti. Gitu. Jadi Muka lo bisa antar muka, berubah-berubah, Vin. iya makanya. Disangka penduduk Begitu lokal. sampai di Beijing, apalagi sampai ke Beijing, oh langsung suruh langsung dipanggil, diajakin jualan. Tapi lo bisa kan bahasa Mandarin? Dikit lah. Oh bisa. Oke, berarti aman lah ya. Vin, tadi kayaknya gue sempat ada yang baca nih, ada yang minta lo nge-challenge lo Apaan? dikit nih. Lo Apaan? ada tips traveling gak sih dari lo di luar tadi bawa obat-obatan sendiri tapi ngomongnya pakai bahasa medok katanya Vin. Ada yang Gimana request. gimana? Lo tips traveling dari lo di luar Mm-mm. dari tadi bawa obat-obatan lo punya tips yang lain nggak? Tapi dibawakan dengan cara yang medok katanya. Oh, bahasa Jawa. Kan lo katanya paling Ah, jago nih meniru bahasa. Tadi kan udah tuh bahasa Tagalog, sekarang coba bahasa Jogja. Memberikan satu tips dengan bahasa Jogja. ah, itu mah bukan challenge. Itu mah keseharian. Tapi gue Coba dong, telepon coba orang dong. juga pakai bahasa Jawa. Kan biasanya gue Pokoknya kalau nih. ngeliat lo kan Nah, bahasa formal banget kalau di Metro TV. Nah, coba sekarang dengan bahasa Metro Jawa coba nih. oke. Metro TV Kalau Jawa. metro kan, kalau metro kan suara gue langsung yang kayak berubah gitu kan. Suaranya jadi kayak gini kan suaranya kan. Beda gitu kalau Betul. metro. Hmm. Nah, kalau misalnya Jawa, gue langsung berubah lagi. Nek ngomong. Jadi ngene. Pokoknya ngene, nek meh kowe meh lunga-lunga ning ndi yo jolane nggo obat kono yo. Pokoknya jolane sare. Pokoknya sebelum kowe lunga ning ndi, pokoknya kowe sare sik, turu sik pokoke, aja nganti ngliler-ngliler. Kowe bar kowe wis tangi, kowe tekon kono, numpak pesawat, wis tekan kono ngeng. Nah, kowe iso mlaku-mlaku. Aja nganti nek misalnya mlaku-mlaku kuwi jadi mumet atau pusing aja lah kayak ngono. Aja ngeten lah, gitu. Itu kok jadi ini ya, apa, Itu kayak nampak bukan lu deh. Kayak udah ada Cilacap. seseorang lagi masuk ya. Pas yang Apa? ngomong. Kayak bukan lu tadi yang ngomong. Ya sithik-sithik lah Mas. Kalau aku nenek ngomong ini nganggo Jawa ya iso lah. Jogja padha mawon nggih, santen. Terjemahannya Vin sekarang pakai versinya kalau lo lagi siaran di Metro TV. Oh, ini jadi challenge Marvin nih kayaknya. Ini jalan Smartfin. Ya, jadi pemirsa, ketika Anda ingin berpergian ke negara tujuan Anda sebaiknya untuk meluangkan waktu untuk tidur, karena ketika pada waktu Anda tidur, Anda bisa merasakan lebih fresh ketika sampai ke tujuan Anda. Begitu Anda sampai tujuan Anda bisa berjalan-jalan, dan tentunya Anda bisa menyaksikan banyak sekali atraksi yang menarik. Demikian, kita kembali ke studio. Wow, jago, 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 jago. Bener-bener kayak dua orang yang berbeda sih kalau menurut gue, Vin. Ada saklarnya di belakang. Oke, Vin. Terakhir sih sebenarnya ada nggak sih pesan buat teman-teman terkait sama, ya kan puasa traveling memang berat lah ya buat orang-orang yang memang biasanya sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Biasanya kalau udah stres kerjaan kan kita berjalan-jalan terus akan kembali lagi kayak mulai dari nol lagi gitu rasanya. Ada nggak sih pesan dari lo buat orang-orang yang lagi puasa traveling dan alternatif mereka untuk puasa traveling apa yang bisa mereka lakuin? Oke,
ini juga sebagai bentuk refleksi gue sih ya, yang udah gue tulis juga di postingan-postingan gitu kan. Sebenarnya postingan itu Mm-mm. menghibur diri sih Sal, sebenarnya. Itu Betul. kayak bagaimana mengekspresikan kegalauan gitu kan. Nah sebenarnya Marvin gini, receh tuh dari pagi ya pokoknya ya. Kalau udah apa? postingan pagi-pagi lo tuh postingan receh-receh 24 karena kangen jam. traveling. Oh, 24 jam, oke. 24 jam kerincing-kerincing, receh gue pasti. Oke, Soalnya Vin, dari apa gue tuh Vin? gini sih, gini, ketika kita sekarang nggak bisa traveling, emang sih rasanya tuh kayak kesel banget. Tapi ngelihat ada juga sih beberapa orang yang kemudian tetap kekeh untuk traveling. Itu gue nggak merekomendasikan ya, karena gimana Ya, pun juga keselamatan kesehatan kita itu nomor satu pokoknya gitu. Nah, ketika kita masih dinyatakan belum boleh untuk traveling ke sana, gunakan momentum sekarang ini untuk benar-benar menyesuaikan budgeting untuk kalian saving sebanyak-banyaknya untuk budgeting kalian untuk ke depannya, untuk either tahun depan atau tahun depannya lagi, untuk bisa traveling lebih enak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu kita mungkin cuma bisa mampu belinya akomodasi hostel atau numpang gitu, tahun depan lebih enak lah hotel. Sampai ke ya. Bali biasanya di dekatnya pinggir-pinggir Kute, mungkin tahun depan karena saving lebih bagus bisa retret di Canggu, retret di Ubud, di mana gitu. Jadi ini waktunya untuk kita bisa level up. Selain level up kesabaran karena nggak boleh Agree. traveling, level up buat budgeting itu paling penting, dan level up buat soon kita traveling ke depan gitu. Karena gimana pun Agree, agree. juga kita sudah melewati tahun yang berat tahun ini. 2020 tuh tahunnya berat banget. Banyak kejadian dan banyak pada yang bikin kita pusing. Kita deserve lah untuk liburan lebih oke untuk tahun depan. Ya gitu aja Mhm. sih. Gue agree sih, jadi ngambil positifnya memang tetap nabung aja, tapi kita upgrade Yes. kayak level traveling kita ya. Kayak tadi mulai dari sisi tiket, tempat nginep, bawahnya lo kayak apa namanya, me time lah, maksudnya untuk diri lo dan keluarga lo Mm-mm. juga gitu. Yang tadinya cuma normal, Bener. sekarang bisa ngerasain yang mahalan dikit dan lo bisa compare jadinya. Oh ya ternyata kalau traveling rasa mewah tanpa mikirin Kayak gini ya budget-budget rasanya terus ya. kayak gini ya, gue tuh bahaya tuh. Bisa Iya. keterusan nanti. Apalagi resort-resort banyak kepada murah-murah juga sekarang. Jadi mereka banting harga sampai 60%, 70%. Nah, jadi ya kita bisa lah tanda kutip membantu mereka dengan kita booking untuk ke depannya. Tapi satu sisi kita juga lebih smart untuk spending duitnya. Ya, agree, Vin. Siap, Vin. Boleh nggak tuh ada yang nanya, Vin? Nah, Negara mana yang paling enak kulinerannya dari Sri Kandi tuh? Bertanya. kalau Kelewat Indonesia tadi sih nih. mungkin kota mana ya mungkin ya. Oh Kalau iya, Indonesia kan benar-benar. manapun enak sih ya. Sama makanannya Tapi apa? kalau oke. Sebelum ke negara, gue kalau ke Indonesia, gue nyaranin kalau misalnya ke Jogja, ke Wates, ada geblek tempe. Cireng Oke. rasa kekayaan lokal gitu. Cuma dikasih garam laut, udah. Enak, geblek Wah, tempe, oke. Itu Wates. Turun di oke. India, Yogyakarta International Airport, langsung beli, di depannya ada, oke. Anyway, terus kalau negara lain, dia apa enak buat kulineran itu, gini, lidah gue kan bisa semua sebenarnya. Mhm, Gue bisa apapun. Cuman yang lidah sangat sensitif itu adalah untuk kopi kalau gue, biasanya gitu. Jadi kalau mhm. misalnya buat makanan, gue mungkin rekomen untuk kalian yang masih ya pengen nyoba baru tapi masih takut-takut, pengen nyoba tapi takut nggak cocok, Thailand. It's good. Thailand dan Ya. Vietnam. Karena cita rasa mereka agak mirip sama Indonesia gitu, for comfort food. Kalau misalnya Singapura or Malaysia kan memang sama persis ya sama kita ya, apalagi sama kayak Mhm. masakan apa Sumatera. Tapi kalau untuk Thailand sama Vietnam, I think it's good buat kalian. Terus kalau misalnya kalian pengen coba yang lebih ekstrim, tapi masih masuk ke dalam perut gitu, cobalah makan makanan di Eropa bagian barat gitu. Kayak misalkan Italia atau Prancis. Ya coba aja. Mereka memang agak seret kalau untuk orang pertama mau nyobain ke sana, tapi itu bisa buat new experience kalian gitu. Ya. Kalau kopi, kalian pengen benar belajar kopi, kopi itu banyak banget. Kalau kalian pengen nyobain yang super ekstrim, langsung lanjut ke Ethiopia. Karena mereka punya kopi yang berbeda, atau Turki, jadi kopinya dimasak di pasir, cita rasa juga berbeda juga. Atau kalian kalau pengen aja kayak, yaudah sama aja kayak espresso, atau mungkin ya latte atau cappuccino, tapi dengan biji yang di grind lebih enak gitu. Norwegia, Oslo itu enak banget di sana, sama di Australia, di Melbourne. Itu dah. Oh, kayak pengen nyobain espresso-espresso yang oke selain Indonesia, di sana oke. Ya. Gitu. Vin, kan lo banyak banget nih ya experience mengenai makanan, tempat-tempat yang lo kunjungi. Lo punya blog nggak sih? Hobi makan. Biar kalau Kenapa? punya Blog. blog nggak sih? Lo Blog ngeblogging nggak sih? ada gue. Nggak ada Mungkin pada ngeblogging. Cuman mau emang lagi hiatus dulu. lagi stop. Oh, Heeh. oke, siap.
kan lo juga sempat ini kan bikin video traveling deh kayaknya sama teman-teman Anchor Metro ya. Kok stop? Yes. Apa? Kok stopin? Kok stop? Masing-masing Kayaknya ada berapa kali? kesibukan. Oh, Oh, oke. oh. Ada kesibukan masing-masing. Akhirnya ya udah gue karena gue punya banyak video yang belum gue upload atau gue kan hobinya ngebersihin galeri HP kan. Karena Iya, anaknya iya, emang iya. nggak suka HP penuh gitu. Akhirnya gue uploadin aja jadi vlog sendiri gitu. Itu akhirnya gue upload di channel gue sendiri akhirnya. Oke. Siap, Vin. Terima kasih banyak, Vin. Waktunya udah mengorbankan kurang lebih Sama-sama. 30 menit di hari Minggu, mengganggu waktu leha-lehanya. Semoga sih, Vin. Kita semua berharap sih orang yang suka traveling pasti pengen Amin. cepat ini semua segera berakhir. Angka di Indonesia, grafiknya nggak naik terus. Semoga bisa turun, Yes. vaksin segera ditemuin. Sehingga 2021, Traxxas udah bisa ngeplan semua perjalanan lagi. Nanti Amin. gue juga mau join. Yes. Pokoknya kabarin ya, Vin ya. Iceland. Yes, pasti Gua dong. Iceland ya. daftar. Gue tunggu. Iya, siap. Nanti kalau udah ada langsung kirimin ke gue. Mantap. Siap. Terima kasih Oke. banyak, Koh Marvin. Sama-sama, Zal. Selamat berleha-leha di hari Minggu. Sip, See you. sama-sama. Bye-bye. Berkabar nanti kita. Oke. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah join. Minggu depan, karena kemarin gue sempat voting negara mana yang kalian kangen banget buat kunjungin, dan semuanya mostly hampir 70% jawabannya Jepang. Jadi di minggu depan jam 12, gue akan ngadirin salah satu bintang tamu yang tinggal di Jepang kebetulan, dan dia akan ngasih beberapa traveling experience yang mungkin orang-orang belum pernah ngerasain, meskipun yang udah pernah ke Jepang tapi belum pernah mengunjungi tempat-tempat ini gitu. So stay tune tiap hari Minggu jam 12 siang buat yang belum nonton. Nanti gue akan upload sebenarnya tiap hari Kamis jam sekitar jam 12 siang juga, YouTube channel gue Yukjal, jadi tinggal ketik aja YUKJAL. Nanti bisa nonton di situ, dan jangan lupa subscribe kalau misalkan konten ini ingin rutin terus dilakukan tiap hari Minggu. Gitu. Oke. Semua selamat hari Minggu, sampai bertemu minggu depan jam 12 siang. Bye.